DWS, Melon Indonesia, dan juga yang paling penting adalah youpoint.id. Terima kasih untuk semua jajaran sponsor yang sangat-sangat luar biasa. Udah memberikan wadah yang sangat luar biasa untuk tim komunitas Betul. di Seantero Survivor Free Fire sekali. Itu dia, mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya kenapa sih Bang harus ada tim yang di-invite, ada yang udah langsung bermain di grup, ada yang harus ikut di qualifier. Yang pertama yang bisa gue bilang adalah mereka untuk sampai di titik menjadi pro team itu tidaklah mudah perjalanannya. Itulah privilege untuk mereka yang sudah berjuang. Nah, kalau kalian ingin menunjukkan taring kalian, kalian pengen menunjukkan kebolehan kalian, kalian udah bisa ikut langsung nih dari grassroots, ibaratnya dari akarnya dulu, dimana kalian ikut qualifier, dan kalau emang kalian layak, kalian bakal bisa masuk juga sampai ke fase playoff nanti. Nah itu dia, sekaligus supaya kalian tuh nggak kaget. Nah. Jadi bener-bener dibuat level per level. Yes. Kalau kalian pengen masuk jadi tim invited misalnya di tier 2-nya youpoint.id, ya kalian harus lolos dulu dari scrimmage-nya. Abis itu nanti baru next step. Jangan dari Z tiba-tiba mau ke A gitu kan. Sulit karena yang gua tahu itu banyaknya orang pasti berproses dulu dari 1 ke 2 ke 3. Memang ada beberapa yang hoki langsung bisa naik jauh, tapi kita sebagai manusia biasa bisa berharap yang terbaik dulu aja dan sambil dilengkapin dengan perjuangannya. Nah itu dia, kalau kata papaya sih percaya proses. Percaya prokes. Waduh. Bener sih, Iya. tapi asal jangan percaya protes. Itu dia. Hanya nanti gue yang bisa begitu. kebanyakan protes bahaya juga ya. Nah itu Nah, dia. kita udah ngeliat, waduh ada anak-anak gue lagi. Let's go yuk, 7NV wins yuk. Gas Kasih tahu banget. Clock Tower nih, jangan bikin gue malu ya, tolong ya. Waduh. Gak boleh bikin Skyla malu, terutama untuk di Clock Tower ya. Anyway, kalau kita ngeliatin Skyla, ini Clock Tower terisi ada 2 tim. Selainnya bener-bener nyebar banget. Cuman yang jadi pembeda adalah area Sentosa, ternyata setelah dilihat-lihat ada Captain, ada orang, ada tim nomor 1 yang pindah turun ke bawah. Oke, dan mereka langsung pindah ke daerah Kota Tua yang notabene juga bakal ada fight juga di sini. Nampaknya Mama Bigel, dan kita udah menyaksikan di mana anak-anak 7NV bakal bertemu dengan lawannya. Ada Wins, Manstype, Dion 13 dan juga Xrel. Dari kedua tim gue rasa nggak bakal ada agresi yang lebih jauh karena memang setup di Clock Tower ini sedikit tricky ya. Dan kalau lu bisa memanfaatkan segi vision yang lu milikin dengan flanking, ini bisa bagus banget. Karena yang gue tahu di daerah Clock Tower ini biasanya dimenangkan sama orang yang bisa memanfaatkan situasi ketika lu melakukan flanking. Nah itu dia, kalau ngomongin soal flanking Skyla, ini kira-kira dari 7NV karena mereka adalah anak-anak lo, apakah mereka adalah tipikal tim-tim yang pasif atau kuat banget close combatnya jadi sering flanking sana sini? Oke. Jadi kalau dari anak-anak 7NV, si Manstype, Wins, Dion, dan Xrel ini kebetulan gue memang lagi nggak aktif untuk ngurus guildnya. Dan gue mau shoutout juga nih buat sama teman-teman yang masih aktif pada ngurusin guild komunitas. Lu semua keren banget, gak cuma anak 7NV. Siapapun, PBM, siapapun yang bermain pada hari ini, kalian keren banget. Tapi kalau dari segi pergerakan sendiri gue ngeliat kali ini mereka bakal lebih melakukan looting terlebih dahulu dan mereka udah punya vehicle which is very good untuk early game. Lu bisa dapat vehicle di Clock Tower tuh good banget. Oke, dan mereka itu punyanya 2 sekaligus. Jadi kayak good plus good lagi kan. Betul. Anyway, kalau misalnya kita ngomongin vehicle, gue setuju. Kalau ngomongin Clock Tower, apalagi lu akan bersinggungan sama salah satu tim, Clock Tower bukan tempat yang enak untuk early fight, betul begitu ya? Karena benar-benar dari segi resikonya sendiri menurut gue lumayan tinggi sih untuk bermain di Clock Tower. Balik lagi ya, gue ngerasa kalau lo di Clock Tower lo fight lawan 4 lawan 4 aja nggak cukup. Gimana caranya lo harus stand the ground, lo cari vision sebanyak-banyaknya dan lo memberikan informasi ke teman-teman lo untuk setidaknya pick off 1 orang. Karena menurut gue ketika lo bermain di Clock Tower, lo berhasil pick off 1 orang yang out of position, kemenangan udah hampir ada 60% di tangan lo. Kenapa? Karena regrouping di Clock Tower itu nggak semudah itu, Mak. Oke, dan bicara soal regrouping yang tidak mudah, keputusan 7NV untuk pindah setelah mereka dapetin lootingan yang bagus, contoh kayak vehicle, beberapa senjata segala macamnya mereka cabut, itu udah paling benar karena early fight apalagi untuk di circle pertama agak-agak sulit kecuali memang lo adalah tipikal model kayak The Prime. Nah, yang memang kalau dari segi agresif dan juga mentalitinya udah terasah ya, itu udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Tapi yang cukup unik adalah Clock Tower
Sekarang udah mulai turun peminatnya. Semata-mata menurut gua karena memang dari segi lootingan Clock Tower udah nggak high tier kayak dulu sih. Kalau lu dulu turun di Clock Tower, at least lu punya Phase level 3-nya ada 2 biji. Sementara sekarang tuh udah bener-bener jarang. Bahkan Phase 2 dan Phase 1 aja tuh sulit ditemuin. Tapi memang kalau untuk satu tim, gua rasa masih lebih dari cukup sih. Oke, udah berarti karena tadi ada dua, salah satu pilihan terbaik yang bisa mereka lakukan adalah berbagi rumah. Karena satu pasti turun di rumah yang gede, satu turun yang dikecilkan. Dan Betul. tadi gue inget 7MV itu turunnya di rumah yang kecil yang ada samping-sampingnya. Betul. Yang di dekat lapangan basket kalau Ya. gue nggak salah. Abis itu mereka ambil mobil, muter lagi antara ke pick ya harusnya ya. Ke arah pick atau ke hanggar tadi. Ah, Nah kalau kita ngomongin tentang Clock Tower juga sedikit tricky memang. Kenapa bisa gue bilang tricky? Balik lagi selain masalah vision yang harus lo milikin, di Clock Tower itu ada berbagai gameplay yang bisa lo terapin. Khususnya taktik yang bisa lo set ketika ada musuh di sana. Yang pertama, lo mau coba ngambil vision dan fight lawan 4 lawan 4, otomatis lu bakal ngambil di daerah atas. Kenapa? Karena dari segi vision bisa ngeliat semuanya, lu bisa langsung komit ke satu arah lewat kiri atau kanan. Sementara kalau lu turun di bawah, lu lebih memanfaatkan yang namanya flanking. Oke. Dari segi flankingnya itu bakal lebih mudah karena lu bisa punya dua arah untuk masuk ke satu tempat yang sama gitu, dari sebelah kiri atau kanan kan. Nah, kalau lu punya atribut flanking yang kuat di Clock Tower menjadi salah satu tempat yang menurut gua patut banget untuk lu kontes, apalagi kalau lu paham bahwa Clock Tower orang yang turun di atas untuk meta yang sekarang tidak diuntungkan menurut gua. Oke, that's why berarti IOG selalu cover Clock Tower di sikon-sikon seperti ini. Betul, itu yang gua maksud ya. Jadi kalau kita ngomongin IOG juga sebenarnya mereka merupakan salah satu tim yang udah dari dulu selalu turun di sana ketika Kids masih bermain. Ada rules, ada hands dan lain-lain. Jadi gua rasa knowledge mereka udah lebih dari cukup lah ya. Dan balik lagi ngomongin Clock Tower, kenapa gua bisa jelasin sedetail itu juga karena memang dari dulu drop zone yang gue milikin selalu ada di Clock Tower atau Sentosa biasanya. Jadi udah lumayan paham lah. Oke, nah dengerin tuh Survivor tadi udah dijelasin, kita breakdown secara detail kenapa harus turun dan kalau misalkan kenapa juga nggak boleh turun di Clock Tower. Mungkin bisa lebih ke plus minusnya turun Yes. di Clock Tower dan Itu dia. itu informasi yang bisa kalian pakai. Sekarang ketika kalian sebagai tim komunitas lagi build, lagi mencoba melakukan upaya biar bisa naik level lagi ke scene kompetitif yang lebih tinggi jenjangnya. Informasi kayak gini silakan kalian pikirkan, silakan kalian discuss lagi apakah tim kalian adalah tim yang cocok untuk drop di Clock Tower atau enggak. Kalaupun memang amit-amitnya harus di Clock Tower, kira-kira kalian udah tahu belum kondisi dari tim kalian secara spek timnya ya, Iya. dan kondisi sekitar permainannya, apakah kalian sanggup cover area Clock Tower atau mendingan pilih drop zone lain. Yes, karena Clock Tower sendiri merupakan salah satu tempat yang cukup tricky menurut gua, berbeda dengan kalau lu turun di daerah Poci atau lu bermain di pick, itu pasti gameplaynya bakal seperti itu-itu aja. Sementara di Clock Tower banyak yang bisa kalian buat dan kalau kita ngomongin dari gameplay para komunitas kali ini, gua rasa lumayan bagus. Mereka nggak ada yang mau early fight. Coba nahan masuk ke zona terakhir juga. Karena kalau dari segi qualifier yang seperti ini pastinya cuma diambil satu tim aja dengan poin terbesar yang bakal lolos ke babak selanjutnya. Dan ini ya salah satu hal yang paling gue suka dari komunitas Free Fire. Semakin kesini tuh mereka udah lebih mikir gimana caranya mereka ngambil objektif dulu. Bukannya rotate-rotate perang-perang tanpa hasil istilahnya. Iya. Jadi bener-bener perhitungannya lebih matang. Apa yang harus lo ambil, terus area mana duluan yang dicari, terus abis itu checkpoint berikutnya kemana, dan andai kata kalau misalkan ada tim lawan setupnya kayak gimana. Karena gue ngeliatnya gini, dulu itu gue nggak ngeliat tim komunitas berani setup main granat dulu. Betul. Tahu-taunya tuh langsung ngeras masuk ke Tabrak. lantai 2, tabrak, abis itu tiba-tiba buntung semua atau Betul. enggak ke wipe out. Tapi sekarang udah agak beda. Mereka mulai muter dulu. Kalau misalkan harasnya di dalam rumah, udah nentuin posisi granatnya berapa, dihitung dulu, dimasak dulu enggak, harus dilempar langsung dulu atau Betul. enggak, tergantung mereka mau cara ngerasnya kayak gimana. Itu dia, karena bisa sepakat dengan yang Abigail bilang, komunitas growth-nya bagus banget. Mereka coba memahami dengan meta yang udah ditunjukkan sama pro team, mereka selalu mengikuti juga, yang artinya mereka up to date juga ya. Dan kalau ngomongin masalah meta nih, Chrono udah tidak bakal menjadi pilihan utama di next patch, karena kalau gua nggak salah di FF Max itu Chrono udah nggak bisa nembak dari dalam. Jadi Chrono cuma bisa ngelindungin kalian dari jarak jauh aja, tapi kalian nggak bisa memberikan tembakan balasan yang menurut gua otomatis skill aktif seperti Skylar atau seperti Alok itu bakal back to meta lagi.
Wukong sama bahkan. Wukong. Yes. Nah itu dia, karena kurang lebih perubahan untuk Chrono ini membuat Chrono seolah sama dengan yang seperti Glue Wall. Tapi bedanya ini adalah Glue Wall dengan 360 derajat. Yes. Bukan 180 derajat aja kayak Glue Wall yang biasa yang kalian ambil. Jadi ada tambahan Glue Wall ya. Ya. Jadi kalau misalkan salah satu dari kawan kalian ada yang ter-take down, butuh timing, butuh buying time yang cukup banyak supaya bisa di-revive, ya pilihan banting Chrono sebagai Glue Wall 360 derajat bakal ngebantu support banget. Iya, dan balik lagi kalau kita ngomongin tentang bantuan dari Glue Wall yang dihasilkan dari Chrono, ini bakal bagus banget ya dengan adanya nerf seperti ini. Tapi kali ini bakal ada teman-teman dari 7NV dan juga MKZ yang bakal bertemu. Bakal coba mencari di mana lawannya. Satu orang sudah tertabrak tapi masih bisa survive. Sementara Xrel sudah langsung masuk ke daerah pertahanan lawan. Udah berhasil di pick off begitu saja. Wens bakal mencari lagi di mana temannya berada karena satu orang sedang kesulitan. Ada MKZ Blue yang coba untuk dapetin satu motor dan kabur menggunakan skill Misha-nya mungkin. Masih bisa selamat dan kali ini Manstype dari kejauhan berhasil men-take down dengan double barrel-nya dengan sangat baik Abigail. Sulit sekali bagi MKZ untuk bergerak dari skala dan terpaksa Blue bersama dengan Marco harus meninggalkan dua orang kawannya yang saat ini satu sudah pulang ke lobby dan Du pun menyusul. Karena kenapa? Tadi mereka gak expect ada pergerakan dari 7NV yang tiba-tiba langsung masuk nembusin pertahanan mereka. Yes. Satu orang coba kabur pakai launchpad tapi gak cukup waktunya dan akhirnya dia harus terkenok sia-sia banget. Cuman untungnya karena tadi Blue pakai skill Misha dan dia bawa motor sehingga meskipun darahnya tipis dia masih punya chance berapa detik untuk kabur. Itu dia, walaupun kalau dia nggak pakai Misha itu bisa tetap bisa kabur karena memang kecepatan dari motor kan dinaikin. Jadi susah banget untuk di lock M-nya ke arah dia. Tapi balik lagi ya, keputusan dari MKZ menurut gue sedikit harus gue pertanyakan untuk match kali ini. Kenapa? Karena memang yang pertama lu bermain di pinggir zona ke daerah yang cukup rawan. Tapi lu di lane sisi nggak punya yang namanya vehicle. Yang otomatis kalau misalkan lu di engage, lu nggak punya jalan untuk keluar. Nah itu. Dan gue mempertanyakan juga kalau misalkan lu udah berani bertengger di situ, otomatis lu juga udah harus merhatiin kira-kira musuh bakal datang dari arah mana. Dan gue nggak ngelihat MKZ udah persiapin hal itu. Dan akhirnya sekarang mau nggak mau lu harus kabur Misha begini nih. Ya, untuk setidaknya bukan menyamakan, lebih ke arah mendapatkan placement point yang lebih baik ya. Tapi di lain sisi kita bakal ngelihat dari tim Prime, Fafa dan kawan-kawan sudah coba untuk bertemu dengan satu tim juga. Kali ini dari Marga For You nih ya, di For You, 24 For You dan Prime udah langsung ditembak begitu saja. Sementara Ayos Maling masih coba untuk mencari satu posisi untuk melakukan engage terhadap lawannya. Seorang Aska Aye berhasil di take down begitu saja. Langsung dipulangkan ke lobby dan kali ini tim 5 yang tersisa satu orang bakal coba untuk kabur dan menyelamatkan placement pointnya. Betul sekali, tapi dari tim The Prime sendiri juga mereka harus berpikir di belakang mereka sudah ada zona yang mulai mengecil. Masuk ke zona ketiga harusnya sudah mulai berasa karena damage dari zona sendiri sudah bertambah 10%. Betul. Mungkin bukan angka yang besar, cuman kalau masuk di last circle itu jadi krusial banget. Karena Betul semakin kecil zonanya, semakin sakit juga damage-nya. 7NV di sisi lainnya mereka sudah mengcover satu patahan, satu bukit dengan satu patahan yang menurut gue ini cukup bagus. Mereka dapat vision ke arah rumah ayam yang dibawa dan sudah terlihat dengan jelas oleh Dion 13. Ada yang muter-muter di sana. Tapi bagus banget trigger disiplin dari mereka. Mereka mulai cari dulu siapa yang di open field dan itu dia satu orang ter-knockdown. Bakal coba di confirm kill oleh seorang Xrel. Apakah bisa? Ternyata belum karena masih di cover oleh kawannya Skyla. Ya, masih bisa di cover oleh kawannya dari kejauhan. Xrel sedikit berbahaya menggunakan satu tembakan yang cukup sakit kali ini diberikan oleh lawannya. Terpaksa ada satu Chrono yang cukup mahal. Ini menurut gue jadi kerugian untuk 7NV karena memang dari segi zona udah bakal bergerak juga di mana Hainas satu orang menggunakan double vectornya mulai maju ke depan. Ranoy knockdown tapi tidak menjadi masalah karena it's going to be triple for Alia Lestari. 6 poin eliminasi dan juga kill leader sementara menjadikan Hainas masih bertengger di posisi pertama harusnya untuk saat sekarang. Harusnya karena pertama mereka secara placement point sampai saat ini masih oke lah, masih aman. Mereka full squad, mereka udah pegang 6 poin kill. Otomatis mereka tinggal gimana caranya secure sampai ke late game dulu, mastiin area sekitarnya aman dan tinggal nyari tempat yang paling bagus untuk natakin siapa yang lagi coba rotasi. Dalam artian motongin jalur orang. Motongin jalur orang, kalau ngomongin di daerah pick yang seperti ini gue rasa keuntungan bakal ada di teman-teman yang benar-benar menggunakan kendaraan. Contohnya seperti teman-teman 7NV atau lawan yang ada di seberangnya, mereka punya satu kendaraan untuk exit plan dan juga satu kendaraan untuk masuk ke zona selanjutnya.
ini gue bakal amazed kalau ternyata teman-teman yang ada di luar zona seperti PSG atau 7NV, kalau mereka punya vehicle mereka nggak apa-apa digigit zona sebentar, dan kalau hal itu terjadi mereka masuk ke dalam langsung kontes ke arah kompon yang ingin mereka dapatkan. Gue salut, berarti mereka benar-benar menyaksikan apa yang terjadi di pergulatan antara pro team di scene-scene lainnya, Mak. Ya, tapi kalau ngelihat kondisi dari tim PSG yang barusan kita bahas, agak sedikit high risk high reward. Karena kenapa? Beberapa member mereka tidak dalam keadaan yang high loot. Tadi gue ngeliat ada satu yang gak punya medkit, glue wall pun gak punya. Kalau nggak salah tadi cuma punya 1 atau 2 granat. Mungkin dia punya double factor, tapi itu belum tentu cukup. Apalagi kalau misalkan dia adalah salah satu player yang role-nya rusher, iya gue setuju juga, tapi di lain sisi Waduh. Raibe berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya, meng-knockdown menggunakan Kar 98-nya, tapi di lain sisi Hainas seorang Alia Lestari sudah memiliki fast level 4 di mana mereka udah punya 6 kill, yang artinya Alia Lestari udah siap banget untuk close combat fight nih, Mak. Yap, dan apalagi kalau ngomongin Alia dan juga Ranoy, mereka udah pegang Skite, itu bakal bagus banget. Karena Skite lagi-lagi ya, kalau misalkan lo 1 versus 3 itu bisa menang pakai 1 sabetan. Bener, untuk ngeribetin musuhnya aja bingung untuk menargetkan ke arah mana. Sementara itu seorang KVB berhasil di pick off, tapi tidak bisa langsung di end karena masih ada glue wall yang bisa menyelamatkan diri mereka. Ada penumpukan di daerah sini kali ini, di mana di belakang ada tembakan dari seorang Dih dan coba untuk menyelamatkan diri menggunakan mini Uzinya, tapi nggak bisa karena Fix Panda berhasil langsung mengeliminasi seorang Ochi, di mana 1 poin eliminasi sudah didapatkan oleh teman-teman dari RR PSG, di-commit oleh Ranoy dan kawan-kawan juga, dan PSG. itu dia. PSG Legends harus finish di posisi ke-9, sementara teman-teman Hainas masih cukup kuat juga. Dan kali ini ada fight antara 7NV dan kawan-kawan. Di belakang mereka sudah ada yang melihat juga. Marco bakal menjadi tujuan selanjutnya, tapi nggak cukup baik karena ada pergerakan dari teman-teman lainnya menjadi third party kali ini. 2 orang dari 7NV berhasil di pick off begitu saja, dan langsung ada setup granat dari seorang Dibai, di mana Dharma Good Boy bakal menjadi orang yang pertama maju ke depan memberikan perlawanan untuk teman-teman 7NV, tapi masih bisa bertahan juga kali ini. Tembakan demi tembakan dikeluarkan. Mr. Bean berhasil di knockdown balik dari kejauhan, sudah mulai bergerak. Seorang Wins menggunakan motornya, tapi nggak bisa berbuat banyak lagi karena memang zona sudah mulai sakit. Dan apakah bisa? Ternyata masih bisa bergerak kali ini, sementara teman-teman dari tim Copet bakal sedikit kebingungan karena sudah langsung disambut oleh peluru panas yang diciptakan oleh teman-teman Ina, Bigel. Betul sekali, Indo Stars mereka mengcover satu rumah yang sangat-sangat nyaman, tinggal nataknya siapapun yang berada di open field, dan itu adalah tim nomor 6 yang saat ini harus berlomba-lombaan dengan zona, tapi kabar yang tidak baik didapatkan oleh kawan-kawan dari 7NV. Kenapa? 1 membernya, 2 membernya ter-knockdown, hanya misalkan 1 orang saja kalau gua nggak salah lihat. RR di sisi lainnya mencoba membalikkan keadaan. Mereka harus berkejar-kejaran dengan zona, tapi yang paling penting adalah mereka masih di open field, masih belum dapat pinggir zonanya. Tapi minimal ada 5 poin kill yang berhasil mereka dapatkan. Ada 1 posisi yang sangat bagus di cover oleh tim RR. Di sisi lainnya tim The Prime di sisa 2 orang saja harus melakukan close combat. Mereka disamperin oleh Fix Panda. Coba jam setengah ada bareng, tapi ternyata tidak cukup. Damage output yang didapatkannya oleh tim nomor 7 terlalu banyak bagi tim yang baru saja harus puas di posisi kelima. Dari sisa 4 tim dengan 10 orang yang masih hidup, tim nomor 7 ternyata Skyla masih bisa survive dan mereka pun berhasil mencapai pinggir zona. Masih masuk ke pinggir zona merupakan satu pergerakan yang bagus banget bisa gue bilang, tapi kali ini Hainas yang notabene memiliki poin cukup banyak harus tereliminasi terlebih dahulu. 1 orang berhasil di pick off lagi, 7NV, Ina dan juga tim RR masih bertahan untuk fight ke dalam zona selanjutnya. 7NV Divine sudah berhasil di pick off kali ini, harus cukup puas di posisi keempat dan bakal ada fight 4 lawan 4, udah kayak custom room nih, udah kayak bocil-bocil CS nih ya. Iya, dan posisi yang paling nyaman ini udah benar-benar dikendalikan oleh tim RR. 10 poin kill pun di tangan mereka, ini tinggal menunggu waktu Indo Stars dipretelin 1 persatu Skyla. Apalagi Indonesia nomor 1 sudah memegang Kar 98K. Siapapun kepala yang kelihatan di skupnya bakal ditembakin, apalagi ada firing yang sangat bagus dari kawan-kawannya yang lain. Tim Stars sulit banget untuk naik Skyla. Mereka pelan-pelan akan menghabiskan semua resource yang dimiliki. Glue wall-nya dan 1 orang pun sudah ter-knockdown. Fix Panda mulai baju karena apa? Ini adalah opening yang sangat bagus. Grosanya nembakin lagi ke siapapun yang ter-knockdown. Glue wall sebentar lagi akan hancur dan bahkan 2 member yang tertinggal di bagian lower ground oleh tim nomor 3 bakal sebentar lagi tereksekusi oleh zona dan bahkan didatangi sama salah satu member dari RR lagi. Terjadi close combat. Fix Panda mengganti dengan double factor. Masuk ke double barrel dan sekarang ditembakin tapi ternyata dibalikan keadaannya. 1 member dari RR ter-knockdown
What? Hanya dari Rio Ferdinand. Bisakah dia melakukan clutch play? Zona sudah menghimpit dan ternyata untuk Buyahnya di-secure oleh Indostars. Oh my god, Indostars Bardek menjadi MVP dengan poin eliminasi yang cukup banyak kali ini. Membuat mereka melakukan satu clutch play yang benar-benar bagus banget. Dari segi positioning gak terlalu bagus, di-push dari daerah atas, visionnya juga gak seluas yang di atas. Tapi memang keputusan dari teman-teman RR yang kondisinya bisa gue bilang sedikit kesulitan juga. Sebenarnya ini dua-duanya masih sama-sama 50-50 gak sih, Mak? Karena dari segi positioning memang ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kalau kita ngomongin yang di atas, kerugiannya apa di atas? Vision dapat, segala macam dapat. Kita harus ingat, kalau kita bergerak ke daerah bawah dan kalau kita terburu-buru, masang glue wall itu gak semudah itu. Dan juga kalau lu larinya terlalu kencang, bakal ada fall damage yang lu terima sampai akhirnya lu gak bisa langsung menembakkan senjata api yang udah lu pegang di tangan. Nah itu dia, cuman kalau misalkan yang dari lower ground, mereka mungkin sulit banget dapat vision ke atas ya. Cuman nih kalau misalkan mereka bisa bersabar dikit, tahan sedikit trigger disiplin dan egonya, tinggal nungguin yang di atas gak sabaran turun satu persatu dan nanti kejadiannya kayak tim RR. Kenapa? Karena mereka buka formasinya. Betul. Untuk ngecari siapa yang kenok, abis itu langsung mengcover semuanya. Fokus mereka udah kebelah dan disitulah saatnya bagi tim Indostars untuk regroup kembali. Betul. Nyatuin kekuatan mereka, minimal 2 orang aja deh, split 2-2 untuk ngehantam satu persatu. Itu dia yang membuat fokusnya jadi terpecah adalah ada satu orang yang terknockdown tadi tapi mereka lebih memilih untuk fokus ngancurin glue wall yang ada di depan mereka. Itu yang menurut gue menjadi kesalahannya karena ternyata secara perlahan tim yang ada di bawah itu mulai bergerak dari sisi kanan sampai akhirnya ada agresi untuk maju ke depan. Tapi ketika dia coba jump shot ke arah depan malah dibalikin. Counter play yang sangat bagus jadi posisinya menjadi 3 lawan 3, Mak. Nah 3 lawan 3 imbang kembali. Dan layangan tembakan terakhir yang dilakukan oleh Indostars itu indah banget. Dia nungguin dari last man standingnya RR itu Rio Febrian kalau nggak salah gagal jump shot, digocek dulu baru dia jump shot balik di saat Rio Ferdinandnya itu udah dalam keadaan gak ready. Wah itu dia ya yang terjadi di round ke-6 kali ini lumayan seru. Bahkan bisa gue bilang dari pertama mata kita udah dimanjakan dengan close range combat dan juga adu setup sama teman-teman yang dimilikin dari map Bermuda tadi ya, Mak. Dari segi rotasinya juga bisa gue acungin jempol. Nggak tahu kenapa komunitas sekarang udah mulai level up. Jadi gue kayak nggak heran kalau misalkan nantinya teman-teman komunitas yang bermain di Major Series kali ini kalian bisa ada di divisi 2. Nah itu, Ya. apalagi kan untuk submission divisi 2 udah mulai dibuka sekarang. Udah mulai dibuka. Udah mulai gitu. dibuka. Jadi kalau kalian serius langsung deh, ya kan? Apalagi kalau yang paling penting tuh belajar mempersiapkan proposal. Itu yang paling penting dan yang paling penting juga adalah kalian jangan kemana-mana. Pencet tombol like, share dan juga subscribe-nya karena kita bakal balik lagi nanti di round ke-7. Buat para survivor, stay tune. Kita bakal balik lagi sesudah pariwara yang berikut ini. Bye-bye.